Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar online. Sebelumnya saya menyarankan untuk siapkan kalkulator atau alat hitungnya ya. Statistik dasar pertemuan 2. Statistik deskriptif. Nah, pembuatan tabel distribusi frekuensi dari data mentah. Aturan prosedurnya, yang pertama menentukan rentang kelas, yaitu skor tertinggi dikurangi skor terendah. Yang kedua, menentukan banyak kelas interval yang diperlukan. Aturan yang digunakan adalah aturan Strugers, yakni banyak kelas, rumusnya 1 ditambah 3,3 kali log n. N ini adalah banyaknya data. Yang ketiga, menentukan panjang kelas interval. Nah, rumusnya P sama dengan rentang kelas dibagi banyak kelas. Yang keempat, pilih ujung bawah kelas interval pertama. Untuk ini dapat diambil sama dengan skor terendah atau skor yang lebih terkecil dari skor terendah, tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang ditentukan. Nah, contoh. Berikut ini data yang diberikan skor tingkat kepuasan pasien terhadap kinerja perawat di suatu RS di Jakarta Timur. Nah, data A1, ini data A1. Setelah dihitung ini ada 20 data. Nah, buatlah tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon, ogive, diagram garis, diagram batang, serta diagram lingkaran dari data tersebut. Penyelesaiannya, oke, saya menyarankan urutkan dari data ini, urutkan dari yang terendah ke yang tertinggi. Nah, 80, 83, 85, dan seterusnya sampai 114. Kita mencari rentang kelas. Skor terendahnya berapa? 80. Skor tertingginya berapa? 114. Rentang kelasnya berapa? Nah, ini 114 dikurangi 80 sama dengan 34. Selanjutnya, banyak kelas interval dengan aturan Strugers ya. Maka 1 ditambah 3,3 kali log n, log n nya 20, log 20 itu 1,33, maka 1 ditambah 3,3 dikali 1,33 sama dengan 1 ditambah 4,29 sama dengan 5,29. Jadi banyak kelas yang digunakan adalah 6. Saya sarankan untuk banyak kelas interval itu dinaikkan ya. Nah, untuk banyak kelas interval ini dilihat dari sini, banyak kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk panjang kelas interval, panjang kelas interval P sama dengan rentang kelas dibagi banyak kelas, 34 dibagi 6 sama dengan 5,67. Bulatkan lagi ke atas, yakni 6. Ujung bawah kelas interval pertama ditetapkan skor terendah, yakni 80. Nah, kita hitung. Uraikan dulu ya, 80 sampai 85. Mengapa? Karena 80 sampai 85 itu dia 6. Ya, banyak kelasnya berapa? Panjang kelasnya ya, panjang kelasnya berapa? 6. Dihitung lagi, 86 sampai 91, atau bisa juga ditambahkan selisih 1, 92 tambah 5, 97. Atau lagi 98 sampai 103. Selanjutnya 104 sampai 109. 110 sampai 115. Misal ada yang nanya, kok lebih sih kelas interval itu sampai 115 sementara datanya 114? Ya nggak masalah, lebih baik lebih daripada kurang. Nah, untuk frekuensinya kita lihat ada berapa. 80 sampai 85 ada berapa? Ada 3 ya. Ini 1, 2, 3. Tulis di frekuensinya ini. Selanjutnya 86 sampai 91, 86 sampai 91, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, makanya saya menyarankan diurutkan ini untuk memudahkan mengisi frekuensinya biar kalian nggak bingung. Selanjutnya 91 sampai 92 sampai 97. Nah, ada 3.
Selanjutnya 98 sampai 103. 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Selanjutnya 104 sampai 109. 1 2 3, ada 3. 110 sampai 115 ada 1 ya, 114. Kalau di total keseluruhannya jadi berapa? Benar 20. Oke, next untuk nilai tengah. Nah, untuk nilai tengah ini dari mana? Dari sini. 80 tambah 85. 80 tambah 85 dibagi 2. Hasilnya berapa? 82,5. Begitu ya. Untuk yang bawah juga sama. Seperti itu. Ini saya hapus ya biar enak dilihat tabelnya. Oke, nah yang bawah seterusnya 86 tambah 91 dibagi 2 berapa? 88,5 dan seterusnya saya tulis. Oke ya, paham ya? Di sini nilai tengah dari mana? Jadi dari kelas interval terendah ditambah kelas interval tertinggi dibagi 2. Nah, untuk frekuensi relatif ini dari mana? Frekuensi relatif itu dia jumlah frekuensinya ini dibagi dengan jumlah data. Contohnya 3 dibagi 20 sama dengan 0,15. Selanjutnya 0,4 dibagi 20 0,2. Selanjutnya 3 dibagi 20 0,15. Selanjutnya 6 dibagi 20 0,3. Ini sama 0,15. Ini 1 dibagi 20 0,05. Nah, untuk frekuensi persentatif itu dari mana? Dari yang ini, FR dikalikan dengan 100%. Contoh 0,15 dikali 100% sama dengan 15%, seperti itu ya. Ini saya hapus saja ya biar bagus tulisannya. Oke, selanjutnya 20%, 15%, 30%. Boleh ditulis persennya, boleh tidak. 15%. Nah, ini diusahakan hasilnya itu 100% ya. Semuanya ini 100%. Nah, ini mohon diperhatikan untuk frekuensi kumulatif lebih kecil. Saya menyarankan fokus dari atas ke bawah frekuensinya. Yakni, yang pertama kita tulis dulu angka 3. 3 ditambah 4. Berapa? 7. Ya. 7 ditambah 3, 10. 10 ditambah 6, 16. 10 ditambah 3, 19. 19 ditambah 1, 20. Nah, untuk frekuensi kumulatif lebih besar, saya menyarankan fokus dari bawah ke atas ya. Kita tulis dulu nilainya berapa? 20. 20 dikurangi 1, 19. 19 dikurangi 3, 16. 16 dikurangi 6, 10. 10 dikurangi 3, 7. 7 dikurangi 4, 3. Oke ya, sampai sini paham ya. Jadi nanti jangan sampai terkecoh ya, fokusnya ke frekuensi ini. Selanjutnya untuk membuat histogram dan poligon dari tabel frekuensi di atas, saya menyarankan kalian buat sendiri atau gambar sendiri boleh, atau pakai Excel juga boleh. Nah, tapi pembuatannya bisa seperti ini ya, saya contohnya. Nah, untuk diagram batang di bawahnya ini si
nilai tengahnya ya, atau kelas intervalnya boleh ditulis nilai tengah atau kelas intervalnya boleh, asalkan nilai-nilai di sini mewakili angka yang ada di tabel frekuensinya. Di sini sebelah kirinya frekuensinya, ini diagram lingkaran, ini diagram garis ya contohnya. Kalau untuk poligon atau ogif, untuk ogifnya saya menyarankan fokusnya ke frekuensi kumulatif ya. Kalian bisa cari sendiri bagaimana untuk menggambarkannya. Setelah ini kita fokus ke ukuran pemusatan ya. Di sini untuk mencari min atau rata-rata, median, nilai tengah, modus, nilai yang sering muncul, kuartil itu 1/4, desil 1/10, persentil 1/100 ya. Oke, kita untuk mencari min, karena ini saya di awalnya itu belum membentuk tabel bantuan, jadi saya belum sempat bikin data kelompok. Kita fokus ke data tunggal ya. Data tunggalnya ini sigma X. Sigma X itu apa? Jumlah seluruh data yang ada di tabel ini ya. Jumlah seluruh data yang ada di tabel ini. Berapa sih jumlahnya? Yuk dihitung bareng-bareng. Oke. Jadi 1932 dibagi 20 dari mana jumlahnya, kan datanya ada 20. Berarti hasilnya 96,6, rata-ratanya itu ya. Selanjutnya untuk median atau nilai tengah, kita balik lagi ke frekuensinya, fokus ke frekuensi, tabel frekuensinya. Nah, median, nilai tengah, ini kan datanya ada 20. 20 dibagi 10 itu berapa sih? 10, cari data yang kira-kira data yang ke 10 itu ada di mana? Ada di sini ya. Ada kelas ketiga. Nah, saya coba tandai. Ada di kelas yang ketiga. Berarti kita mencari TB-nya. TB itu apa? Batas bawah kelas median ya. Atau kalau kalian bingung, kalian bisa lihat di sini keterangan-keterangannya, cocokkan dengan rumus yang ada ya. TB tepi bawah. TB tepi bawah. Ini saya uraikan satu-satu biar kalian semuanya paham. TB tepi bawahnya berapa? Nah, kalau tepi bawah itu kelas interval yang terkecil dikurangi 0,5. Tadi berapa? 92 dikurangi 0,5. Benar nggak sih? Coba saya cek dulu. Iya, tuh 92 ya, kelas yang ketiga. 92 dikurangi 0,5 berapa? 91,5. Saya cari dulu. Saya tulis dulu biar kalian nggak bingung. Mediannya itu 20 dibagi 2, jadi kelas interval ketiga. Maka TB, nah setelah itu N-nya udah pasti 20. FKS apa? FKS itu adalah frekuensi kumulatif sebelumnya. Saya kopas saja dari sini ya. Frekuensi kumulatif sebelumnya berapa? Kita lihat di tabel. Jadi harus di statistik itu harus sabar-sabar ngitungnya nih. Nah, ini 10 dikurangi 7 berapa? 3. 7 dulu. Nah, FME
baru belum ya, itu tadi belum. Terus sabar teman-teman. FME, frekuensi kelas median. Saya ulangi ya, kalau untuk FKS, frekuensi kumulatif sebelumnya itu dilihat dari tabelnya. Tadi kan yang ini yang ini 10 ya, berarti kalau sebelumnya berarti angka 7, kita tulis FKS nya tuh 7. Nah untuk FME nya berapa? 10, karena dilihat di sini 10. Next, kita hitung. Frekuensi kelas mediannya sama dengan 10. C-nya itu dia jangan sampai lupa ya. Ini jangan sampai lupa untuk dihitung. C-nya itu panjang interval. Panjang intervalnya berapa? 6. Panjang intervalnya 6. Ya, saya masukkan sama dengan 6. Maka kita mulai menghitung. Sama dengan TB-nya berapa? TB-nya 91,5 ditambah. Ini maaf ya kalau misalnya operasi hitungannya agak kurang bagus. 20 dibagi 2 dikurang 7, FKS-nya 7 dibagi FME-nya berapa? 10. Jangan lupa dikalikan dengan angka 6. Oke, pelan-pelan. 91,5 kita operasikan yang ada dalam kurung 20 dibagi 2, 10 dikurangi 7, 3 dibagi 10. Bagi 10 dikalikan 6, jangan lupa. Hasilnya sama dengan 91,5 ditambah 3 bagi 10 itu 0,3 dikalikan dengan 6. FME nya oh iya, saya lupa, frekuensi mediannya itu saya bukan 10 tapi 3 ya, dilihatnya dari sini. Dilihatnya dari sini, 3 ini. Oke, ralat ya. Frekuensi mediannya 3. Sini ganti 3, bukan 10. Kalau 10 kumulatif ya. 3 dibagi 3, 1 tambah 6, hasilnya sama dengan 97,5. Next, selanjutnya setelah median modus ya, kita mencari modus. Modus itu nilai yang sering muncul. Makanya saya coba rapikan lagi TB-nya, modusnya dari mana? Lihat yang sering muncul angka berapa? Nih, frekuensi yang ke-4. Nah, ini dia modusnya, karena banyak. Berarti 98 sampai 103 ya. Oke, pelan-pelan. TB-nya karena median modus ada di kelas interval ke-4. Frekuensinya paling banyak ya 6. Berarti TB-nya
maka TB-nya sembilan delapan dikurang 0,5. Untuk mencari tepi bawah gitu ya, pasti dikurang 0,5, jadi 97,5. Nah, untuk S1 itu apa? Ini baru ya, jangan miskom. Selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, kan ini modus nih, modusnya 6 ya kan, 6 dikurangi 3 yang sebelumnya berarti yang atas, 6 dikurangi 3 berarti 3. Oke, kita tulis sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, untuk mencari S2 itu selisih yang sesudahnya, selisih kelas modus yang sesudahnya. Jangan bosan untuk buat baca rumus ya. Kelihatan warna hijau tadi. Nah, ini berarti 6 dikurangi 3, hasilnya juga sama, 3. Jadi ketemu S1-nya 3, S2-nya 3. Untuk C sama ya, panjang intervalnya 6. Selanjutnya kita operasikan ke rumus. TB-nya 97,5, saya bawa dulu. 97,5 ditambah S1-nya tadi berapa? 3 dibagi 3 tambah 3 kurang lagi kalikan dengan 6 sama dengan 97,5, jadinya 3 dibagi 6, 3 bagi 6, 1/2 ya, kalikan dengan 6, hasilnya ini ditambah kurang 97,5 ditambah 3, hasilnya sama dengan 100,5. Alhamdulillah. Selanjutnya perhatikan semuanya. Setelah mencari modus, kita mencari kuartil. Kuartil itu 1/4 ya dari datanya. Berarti kamu mau kuartil ke berapa? Kita coba kuartil ke 1 ya. Kuartil ke 1 sama dengan berarti 1 dikali 20 dibagi 4 ya, 20 dibagi 4 5 kan, berarti data ke 5. Maksud data ke 5 itu lihat frekuensinya. Oke, data ke 5 berarti saya lihat tabel pelan-pelan. Data kelima berarti ada di sini ya. Nah, data kelima kan ada di sini. Saya coba warnain biar enak dilihatnya. Modus tadi warnanya biru, median tadi warnanya kuning, ini warnanya merah. Saya nanti dulu. Nah, untuk FKS-nya berapa? FKS frekuensi kumulatif sebelumnya. FKS-nya berapa sih? Kita
kita lihat. Tiga, lihat di sini. 3 ya. Selanjutnya FKI. FKI apa? Itu dia kuartil ya. Kuartil ke berapa? Kita kan data yang pertama maunya. Frekuensi kuartilnya berapa? Tadi kalau nggak salah frekuensinya adalah 4, berarti sini 4 saya tulis. Selanjutnya untuk C sama ya, 6. Saya bikin warna-warna biar maka sama dengan TB nya berapa? Oh iya, TB nya belum dihituin ya. TB nya sama dengan dia 86 dikurangi 0,5 sama dengan 85,5. Nah udah deh, langsung masukin 85,5 ditambah 20 dibagi 4, tadi data yang kelima. 5 dikurangi 3 terus dibagi 4. Saya rapiin dulu biar bagus. Bagi 4, jangan lupa dikalikan 6 karena C nya 6 sama dengan 85,5 ditambah 5 dikurangi 3 2 dibagi 4 berarti setengah ya. Sama saya tulis setengah. Dikalikan dengan 6 berarti sama dengan 85,5 ditambah 3, hasilnya sama dengan 88,5. Oke. Selanjutnya desil. Desil itu desil itu 1/10. Nah, kalau mau mencari desil itu coba kita data keberapa ya maunya biar sama. Desil kedua deh, desil kedua, maka 2 dikalikan 20 dibagi 10 berarti dia data ke 4. Sama ya kayak kuartil ya, pokoknya hitungannya sama karena ketemu TB nya di 86. Oke, karena untuk mencari desil sama kuartilnya sama. Kenapa sama? Karena kan kita nyari desil yang kedua ada di data keempat gitu kan. Data keempat itu sementara ada di sini. Nah, ada di sini nih. Ada di 86 sama 91. Jadi untuk mencari desil jadi sama. Boleh kalian ganti mau desil ketiga atau yang keberapa, asalkan jangan lupa dikalikan dengan jumlah datanya ya, dibagi 10 karena desil. Selanjutnya untuk persentil.
Persentil itu 1/10 untuk rumusnya sama ya dengan kuartil, desil. Persentil berarti mau ke berapa? Saya mau misalnya persentil ke 10 gitu ya. Berarti 10 dikalikan dengan 20 dibagi 100, berarti sama dengan data yang ke berapa? Data ke 2. Nah, maka taruh data kedua. Kalau data kedua berarti di sini ya, paling pertama. Sini kita coba warna ini 80 sampai 85. Ingat ya, 80 TB-nya. Berarti TB-nya sama dengan 80 dikurangi 0,5 sama dengan 79,5. Terus mencari FKS-nya, frekuensi kumulatif sebelumnya. Ini FD. Desil. Ini frekuensi kumulatif sebelumnya. Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya karena dia data pertama maka 0. Coba lihat di tabel ya, karena kan nggak ada datanya, karena nggak ada FK sebelumnya kan, jadi ini kita anggapnya 0 gitu ya. Kalau di ujung kita anggap 0. Terus FPI nya frekuensi, ini bukan kuartil tapi desil. Tadi sama, saya kopas. Persentil nah, apa sih frekuensinya tadi tuh 3. Lihat ya, 3 benar nggak sih? 3, seingat saya 3. Oke, 3 gitu. Sengaja saya cek frekuensi biar ini ada yang salah atau ada yang lupa, kita harus koreksi bareng-bareng. 3 berarti udah bisa kita masukkan rumusnya, bisa. Oke. 79,5 yang ininya 100 bagi 10 itu udah, berarti 2 dikurangi 0 kurangin, oh iya ceknya jangan lupa ya, ada yang kurang, biar nggak lupa harus dicantumin. Dikalikan dengan 6 tambah, jangan lupa. 79,5 ditambah 2 dikurangi 0 dibagi 3 kali 6 berarti 79,5. 2 dibagi 3 dikali 6 hasilnya 4 ya, berarti tambah 4 sama dengan 83,5. Oke ya, sampai sini untuk mencari persentil paham ya. Silahkan kalian ulangi video-video yang saya kirim ini supaya kalian untuk menghitungnya gak bingung. Nah, nanti ada tugas terstruktur, tapi bakal saya jelasin kalau misalnya yang lainnya saya jelasin juga. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada salah-salah. Terima kasih semuanya sudah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.